Oke teman-teman, balik lagi di channel Los Galacticos ya. Setelah sekian lama absen buat bikin video, akhirnya sekarang gue coba bikin video. Untuk video yang sebelumnya itu banyak banget ya komen-komen dari teman-teman di cara main FIFA Ultimate tim FIFA 23. Akhirnya gue coba buat bikin edisi yang keduanya ya. Di sini gue balik lagi ngejelasin menu-menu apa aja yang ada di FIFA Ultimate Team 23 sama kompetisi-kompetisi apa aja yang harus rutinitas yang harus dikerjakan di FIFA 23 ya, event-eventnya. Terus disclaimer juga, apabila gue di sini ngejelasinnya salah ataupun kurang tepat, mohon dibetulkan di kolom komentar ya guys ya. Karena di sini juga gue masih baru untuk main FIFA 23 ya. Langsung aja. Untuk seperti biasa langsung masuk ke FIFA Ultimate Team ya. Di sini ada beberapa banyak menu. Nah, untuk yang sekarang itu di news itu ada info seputar tentang TOTY ya. TOTY itu singkatan dari Team of the Year. FIFA udah ngerilis 11 pemain Team of the Year dengan formasi 4-3-3-nya. Depannya kalau nggak salah itu Mbappe, Benzema, Messi sesuai dengan yang ada di sini. Nah, untuk itu kita langsung masuk aja ke menu FIFA Ultimate Team ya guys ya. Banyak banget yang kemarin di part satunya teman-teman masih banyak yang mungkin sedikit kurang paham, tapi di sini gue coba jelasin lagi ya untuk detail-detailnya. Biasanya untuk FIFA Ultimate Team itu ada beberapa rutinitas kompetisi yang harus dijalani istilahnya gitu ya. Masih seputar sama ya, untuk menu-menunya ada objektif, transfer, SBC sama store. Nah, untuk objektif sendiri ini biasanya berlangsung di beberapa event. Yang paling baru tuh gue cek itu di sini ya, 2022 Year in Review. Di sini bisa dapetin pemain Jepang namanya Doan, tapi sebelumnya lo harus nyelesain beberapa misi-misinya yang ada di sini ya. Gue baru selesai 2 tadi. Untuk ngeceknya bisa lo cek di Glories 15 misalnya. Di sini score in 15 separate match ya. Artinya di sini buat dapetin objektif rewardnya Benzema, tapi Benzema di sini di loan ya, dikasih earn TOTY Benzema on 3 game loan. Artinya misi ini selesai lo dapat Benzema TOTY. Biasanya kalau misalnya loan itu ditandain ada angka di bawahnya. Nah, itu jadi kepemilikannya bukan permanen. Jadi cuma bisa dimainin dalam 3 match aja nih Benzema TOTY ini secara gratis, cuma untuk nyelesain misinya yaitu bikin skor di 15 pertandingan berturut-turut menggunakan pemain Prancis. Artinya pemain siapapun, yang penting negaranya Prancis di setiap matchnya. Dikakumulasikan ada 15 lo dapat. Gue di sini progresnya baru 3/15, artinya 3 match gue lalui dengan gol yang pemain Prancis itu, baru bisa bikin 3 match ya. Ini harus berturut-turut. Terus yang keduanya ini menangkan pertandingan dengan skor 3 gol untuk menggunakan pemain dari MLS player. Kurang lebih seperti itu, bisa lo cek deskripsinya juga ya. Kalau gue selesin satu-satu kelamaan ya guys ya. Nah, untuk yang selain itu juga ada dapetin Gundogan di sini. Gundogan gue baru selesai 2, misinya ada 4 objektif di sini, sisanya 2 lagi, score and assist using German player, artinya gol dan umpan menggunakan pemain-pemain bernegara Jerman selama 3 match berturut-turut. Gue kebetulan progresnya baru 2/3, 1 match lagi. Yang keduanya itu menangkan 6 pertandingan ya, dengan di tim lo itu di starting 11 lo ada minimal 4 pemain Liga Inggrisnya. Bisa lo mainin di squad battle atau rival. Kurang lebih seperti itu untuk dapetin Gundogan momen nih, kartu momen ya warna hijau ya. Nah, untuk selanjutnya ini kita redeem dulu ya guys. Nanti kita terakhir kita buka-buka pack juga ya untuk meramaikan si edisi Team of the Year, karena emang baru rilis banget. Ini objektifnya kalau ada yang merah-merah kita klaim dulu ya guys ya. Untuk nambah XP kita bisa nambah di season progress. Kalaupun teman-teman yang ada yang belum tahu bisa langsung cek di kolom komentar ya. Kalau gue bisa jawab pasti gue jawab untuk pertanyaan teman-teman.
koreksi juga selama gue ngejelasin di sini. Apabila ada salah-salah dalam penjelasan mohon dikoreksi di kolom komentar ya guys ya. Nah, untuk sebelum di video sebelumnya udah jelasin ya tentang beberapa menu. Di sini ada event, season progress, objektif, milestone, foundation. Mungkin gue nggak harus ngulang lagi. Lo bisa cek di video pertama gue tentang cara main FIFA Ultimate 22. Sekarang gue coba ngejelasin kompetisi apa aja yang ada di FIFA Ultimate 22 ya guys ya. Nah, di sini biasanya di play ya, di menu play itu ada beberapa menu. Momen itu biasanya untuk yang praktis, latihan, bisa lo coba-coba momen-momen ini biasanya diselenggarakan di event-event FIFA ya, edisi Bundesliga, terus ada Messi, Nesta, itu lo tinggal ikutin aja. Ada misalnya rekrutmennya apa, nanti lo dapetin bintang tuh yang ada di kiri atas sebelah kanan ya. Gue masih dapat 0. Lo dapetin bintang, si bintang itu nanti bisa lo tuker jadi pack tergantung dengan harga packnya itu butuh berapa bintang. Tinggal dicoba aja. Ini untuk yang pemula-pemula sih wajib dicoba ya untuk dapat pack-pack gratisan dengan jalanin event-event momen ini. Terus selain itu juga ada squad battle. Di sini squad battle biasanya lawan AI ya. Sebelumnya gue jelasin juga. Nah, biasanya ini gue squad battle komplit. Artinya gini, kalau untuk squad battle itu biasanya kita main di beberapa pertandingan ya, dengan beberapa level kelas. Ada semi pro, profesional, world class, ultimate. Nah, itu tergantung nanti lo dapat poin berapa diakumulasikan. Biasanya untuk matchnya lo bisa kerjain dimulai dari hari Minggu jam 3 sore, karena hari Minggu jam 3 sore itu batas dapat hadiahnya. Kayak gue tadi selesai main Minggu, di hari Minggu ini jam 3 sore lo dapat langsung hadiahnya. Jadi main squad battle hadiahnya dikasih setiap hari Minggu jam 3 sore untuk squad battle ya. Itu lawan AI nih. Gue dapat 1 jumbo premium gold pack, 1 premix player pack sama koin 5.000. Karena gue udah beberapa match, ada rank-ranknya juga sih setiap kompetisi itu kayak squad battle. Nah, selain di squad battle, nah ini bisa lo cobain ya. Di sini lawan AI dan atur difficulty-nya, ada mulai profesional, world class, legendary, ultimate, itu tinggal diatur-atur. Nanti di sini ada match point-nya. Nanti kumpulin poin sebanyak-banyaknya biar dapat masuk ke Elite 1. Elite 1 sebenarnya susah sih ya, karena emang itu akumulasi sama player-player lain. Nanti di ranking gitulah pokoknya untuk yang squad battle. Nah, untuk yang kedua di sini ada division rival. Nah, division rival ini lawannya bukan AI lagi tapi orang-orang. Nah, untuk ikutan division rival biasanya contohnya gue buka dulu. Nah, di sini masuk ke divisi lagi ya. Weekly rewardnya itu biasanya dikasih hadiahnya di hari Kamis jam 2 apa jam 3 sore lah. Pokoknya hari Kamis aja. Lo mainin dimulai dari hari Kamis jam 3 sore bebas. Win 3 itu udah dapat rewardnya ya. Nah, biasanya dapat rewardnya lagi di win 8. Nah, ini gue belum pernah main lagi. Nanti mungkin gue akan coba lagi main divisi rival ya. Posisi gue sekarang di divisi 5. Kemarin habis main itu win strike jadi kali 2. Jadi setiap lo menang nanti apabila win strike itu jadi 2 kali menang, biasanya baru main langsung kali 2. Kalau menang terus, kalau kalah ya berarti mulai lagi 0. Nah, di sini kan ada benderanya ya. Penjelasannya ada di video pertama. Pokoknya untuk division level ini kita lawan pemain-pemain pro lagi seluruh dunia. Nanti untuk dapetin rewardnya di hari Kamis jam 3 sore itu minimal menang 3 kali dan maksimalnya 8 kali. Nanti ada pilih packnya option 1, 2, 3 gitu ya. Untuk yang ketiga berarti ya tadi squad battle, division sama food champion. Nah, food champion ini gue sekarang lagi aku cobain juga. Biasanya disebut juga untuk food championnya weekend league ya. Artinya di hari Senin sampai dengan Jumat itu lo bisa ngikutin playoff-nya. Playoff-nya itu dikasih 10 match free apabila lo udah dapat poin
put championnya. Biasa put champion ini kalau lo udah punya poin 1250. Nah, poin itu terakumulasi ketika lo main di division rival tadi. Nah, satu kali menang dapat berapa poin. Nah, kalau misal poinnya udah cukup 1250 poin, lo bisa ikutan di put champion ini atau weekend league-nya. Hari Senin sampai Jumat itu biasanya kualifikasi. Kita poinnya udah tercapai 1250, dikasih match 10, minimal lo dapat menang 4 aja, karena di sini itu sistemnya satu kali main itu gak ada seri ya, beda sama Riva. Kalau ini gak ada seri, hitungnya kalau kalah dapat 1 poin, kalau menang dapat 4 poin. Minimal untuk ikut lolos playoff itu menang 4 kali, 6 kalinya itu kalah aja nggak apa-apa. Artinya lo bisa ngikutin ke playoff selanjutnya, mengikuti yang weekend league tadi. Nah, weekend league ini berlangsung di hari Jumat malam. Nah, dikasih 20 match, nanti di rank lagi. Nah, ini contohnya gue udah tadi main beberapa, gue dapat rank antara 6 mau ke 5. Dapat 20 match ya. Lupa lagi nih menang berapa. Yang jelas dari 20 match itu sisa 1. Nah, kita contohkan simulasi, sebenarnya ini nggak ngaruh sih ya, meskipun gue udah, ini poin gue sekarang 46/51, artinya kalau mau di rank 5 itu harus poinnya minimal dapat 51. Sekarang kalau gue dapat menang pun 46 plus 4 50, akhirnya nggak ngaruh. Kalau kalah pun dapat 147 nggak ngaruh. Tapi ini buat dapetin hadiahnya, karena hadiahnya lumayan juga nih kalau misalnya lo ikutin weekend league atau put champion ini ya, dapat kartu-kartu spesial warna merah. Untuk simulasinya kita coba tes langsung ya guys ya, satu match terakhir nih buat dapetin hadiahnya. Nah, ini formasi gue, kebetulan gue suka banget sama pemain-pemain icon ya, jadi kebanyakan di sini icon. Dan gue juga suka banget sama formasi 4-2-2-2, 4-2-2, artinya menggunakan Cham, ada Harry Kewell sama Dimitri Payet. Chamnya di sini pace-nya harus bagus sih, tinggi, pace tinggi, lari cepat, lumayan. Nah, karena ini satu match terakhir buat dapetin hadiahnya, kita cobain langsung ya guys ya, tanpa lama-lama. Nanti kita sambil buka-buka pack di terakhir ya. Untuk teman-teman yang masih pusing, yang masih baru gabung di Pipa 23, boleh nonton video ini. Kalau masih bingung, boleh di komen aja di video ini ya. Nanti kalau bisa gue jawab, pasti gue jawab guys. Pokoknya sama-sama baru main, tapi seru juga sih main Foot 23 ini ya, karena tiap harinya itu ada event. Terus kalau misalnya squad building challenge itu biasa FIFA itu refresh waktunya di jam 2 pagi. Kalau dulu sih sempat jam 12 malam, tapi sekarang dirubah jadi jam 2 pagi. Jadi setiap jam 2 pagi dia pasti ada event-event baru, entah itu dari SBC, objektif ataupun kompetisi lainnya. Nah, kita coba simulasikan dulu ya guys ya untuk match terakhir di weekend league ini ya. Kebetulan gue udah dapat win berapa lah, minimal win 2 udah dapat hadiah bagus lah. Win 2 kalah 18 juga aman, perhitungan sama ya. 1 poin itu satu match kalau kalah 1 poin, tapi kalau menang 4 poin. Kita cek dulu ya match terakhir buat dapetin hadiahnya, biar nanti kita coba buka-buka pack ya. Nah, di sini gue masih bermain dengan kaos putih ya guys ya. Waduh, masih melambung Van Persie. Oh, ini di start mata sama pemain lawan nih. Kita masih coba-coba ya guys ya untuk FIFA 23 ini. Mungkin untuk teman-teman yang ada ide, boleh dibantu di komen di bawah, gue bikin video apa untuk selanjutnya. Karena rencana gue tuh selain ngebahas tentang FIFA 22, gue juga pengen main untuk kompetisi-kompetisi lainnya. Ini kita permintaannya, video gue yang pertama cukup rame, kita buat yang keduanya ya. Oke,
masih meraba-raba guys. Lumayan sih untuk yang pemain-pemain baru. Kalau gol Pan versi guys, gol skor unggul Los Galacticos FC di 1-0 ya. Untuk yang para pemain-pemain baru, gue saranin sih buat main-main dulu squad battle, momen untuk meraba-raba gameplaynya seperti apa. Apabila sudah lumayan expert, jago, coba main rival. Setelah main rival boleh ikutan Foot Champion atau Weekend League, karena di Weekend League itu sih hadiah yang paling lumayan ya ini sih sebenarnya. Untuk menyelesaikan buat kita ambil packing store ya. Jadi untuk simulasikan exit di tengah-tengah match juga nggak masalah. Yang penting kita posisinya udah kalah, kita cuma dapat 1 poin ya. Nah finalnya komplit ya, dari 20 game gue finish di ranking ke-6 di sini ya. Nah pack-packnya kan lumayan kata gue juga di sini, dapat 1 op 2 84 plus Rare Royal Player Pack, terus 1 op Foot Champion Player, 1 op 4 Foot Champion Player, 1 layer player, 1 jumbo layer player, 1 premium TOTW pack bos. Dapat TOTW dan koinnya dapat 25.000 koin. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk mendapatkan hadiah-hadiah yang bagus secara gratis tanpa harus top up ataupun beli kartu ya. Kita langsung buka ya guys ya untuk pack-packnya. Nah di sini kita coba buka yang Foot Champion Player dulu ya. Kita dapat siapa di sini? Semoga dapat Thiago Silva. Nih di sini 1 op 4 tuh artinya player pick ya. Kita harus pilih salah satu dari keempat pemain ini, nggak boleh semuanya. Di sini yang paling bagus ya player Thiago Silva. Kita ambil 3 Silva ya guys ya. Oke, Thiago Silva masuk line up. Untuk yang keduanya 1 Foot Champion Player juga masih yang warna merah ya, warna khusus edisi Foot Champion ya. Nah, di sini kurang semua sih sebenarnya ya. Cuman untuk ini kayaknya untuk temennya ini bisa Galeno, bisa juga Kolasinac sih ya. Gue sih pilihnya ini antara antara Galeno kalau nggak Kolasinac. Kolasinac itu pemain Marcel, di gue banyak sih chemistry Marcel, cuman Brazil juga lumayan sih ini di posisi LM ada Galeno. Kayaknya gue ambil Galeno, kayaknya pace-nya tinggi juga 96 pace ya. Kita coba ambil Galeno di sini. Langsung. Nah, yang sini 1 op 2 84 plus Real Gold Player Pack ya. Kita buka lagi. Gondogan sama Trap, kayaknya gue butuh buat fodder untuk nyelesain SBC. Gue pilih Trap aja yang OPR-nya lebih tinggi ya, 86. Oke, kita masukin dulu. Nah ini selesai, balik lagi ke Champion Playoff yang kayak di gue sebelumnya bilang ya, untuk ikut ke Weekend League artinya lo harus playoff dulu. Dari 10 match di sini lo minimal harus menang 4 dan kalah 6, ataupun mau lebih yang penting minimal harus 4 menang. Itu ya buat dapetin playoff ke ikutan ke Weekend League. Nah ini udah beres. Nah setelah di back, nah kita coba main di buka store-nya dulu ya, ke menu home, pilih ke store. Nanti juga gue setelah store kita coba buka SBC ya, SBC sama jelasin sedikit sama menu transfer. Nah di sini gue tabungan pack gue di sini lumayan banyak ya guys. Di sini kita cek dulu dari mulai yang pertama ya. Di sini dapat jumbo rare player pack ya, artinya di sini ada 24 player pack yang kita dapetin tadi di Weekend League. Kita buka satu-satu ya. Kita dapat apa nih guys? 24 player, siapa aja nih? Ramos, para rating 84, lumayan lah ya. Lumayan dapat Ramos, Unai Simon, Isco. Di sini ada yang duplikat nggak? Oh ada duplikat 2. Nah untuk biasanya dapetin ini keep item
Yang tulisan yang nggak duplikat kita langsung bisa R2 aja kalau di PC ataupun di Steam, masuk ke klub kita. Nah kalau yang ini, karena ini ada dua jenis kartu, tradable sama untradable. Kalau untradable itu nggak bisa dijual ya, kalau tradable itu bisa dijual. Nah ini jenis kartu yang dapat dari hadiah-hadiah itu biasanya untradable, artinya lo ke send transfer dia nggak akan mau guys. Jadi kalau gue nyiasatinnya ini masukin ke SBC. Kita inget-inget namanya Gonzalo sama Alejandro ya. Kita buka, kan sayang nih kalau di quick sell now. Sebenarnya bisa juga sih, cuman manfaatin lah untuk kartu-kartu yang duplikat. Biasanya gue sekedar tips aja ya, kartu duplikat lo bisa buang di SBC ini. Nah di SBC lo pilih di menu live, terus pilih yang bisa ngebuang. Itu di sini biasanya posisi modifier, artinya lo punya stok satu buat ngerubah pemain di posisi sesuai dengan sesuai dengan posisinya. Satu pemain biasanya kan punya beberapa posisi ya. Contoh kecilnya kita bisa lihat dari Harry Kewell itu bisa jadi Cam, bisa jadi LM di kiri itu bisa. Jadi artinya tinggal dipasangin aja posisi modifier itu. Kita buang di sini ya. Pilih tadi Gonzalo sama Alejandro ya. Kita langsung manfaatkan untuk yang pemain-pemain duplikat yang double ya. Kita search aja by nama Gonzalo ya, kita search by nama. Gonzalo Inacio ya guys ya. Nah ini kan gue juga punya di klub, tadi dapat punya, artinya di dalam satu klub itu nggak boleh ada pemain dengan jenis kartu yang sama, nggak boleh itu, jadi harus dibuang satu. Tapi kalau di Quicksa kan sayang ya, kita manfaatin aja di ini, dapat position modifier lumayan lah. Atau biasanya kalau yang OPR-nya tinggi gue masukin ke SBC lain yang gue lagi kerjain. Contohnya gue lagi ngerjain Jorginho ya, Icon sama Kakak dan Zidane. Mungkin nanti kita sedikit contohkan juga untuk cari ya. Nah duplikat ini kan udah nih Gonzalo, artinya Gonzalo nggak jadi dibuang tapi tetap masuk ke tim kita. Yang keduanya Alejandro, kita langsung buang di SBC-an aja ya. Untuk yang duplikat itu kalau di quick sell nggak ada harganya kan sayang ya. Terus kita juga pasti butuh position modifier upgrade ini, karena ketika kita bikin formasi, kalau posisinya nggak cocok, nggak sesuai dengan yang ada di pemain tersebut, nanti nggak akan muncul chemistry-nya. Chemistry itu kan berguna banget ya. Alejandro tadi ya namanya ya, Alejandro. Rodrigo Alejandro ini ya. Nah ini, oke, kita search. Nah kita langsung buang di sini aja. Jadi lebih berguna guys untuk pemain-pemain yang duplikat ya. Sedikit tip juga dari gue, nggak usah di quick sell kalau nggak ada harganya, buang di SBC kecil receh-receh kayak gitu ya. Oke lanjut buka pack ya guys ya. Untuk yang kedua kita buka store-nya. Woi, ini kita coba buka terakhir ya untuk yang food champion merah. Nah ini kita buka di 81 plus defender 3 player pack ya. Kita dapat siapa aja nih dengan OPR di atas 81 ke atas lah. Oke, RB nya dapat Majraoui. Kalau nggak salah gue punya deh, kayaknya duplikat juga nih. Nah yang bisa di ini ya. Nah kalau Majraoui ini kita switch aja ke yang sebelumnya. Ini Majraoui kebetulan bisa ada harganya, artinya dia pemain dengan kartu tradable ya. Kita send to transfer list. Untuk Lucas Vazquez kita cek dulu dengan duplikatnya sama juga ya, untradable. Kita coba dibuang di SBC tadi ya, Lucas Vazquez.
Kita buka di kita buang di SBC yang position modifier. Setiap harinya ini dikasih jatah 5 guys, jadi lumayan lah ya untuk ngebuang-buang pemain yang duplikat masuk ke SBC tadi. Lucas Vazquez kita masukin. Lucas Vazquez. Oke, kita buang dari sini. Oke guys, kita lanjut buka pack lagi ya. Buat teman-teman yang baru gabung, boleh dibantu di subscribe channel ini ya. Kalaupun ada yang bingung, gue bisa bantu di kolom komentar ya, jawab yang masih kebingungan untuk main pertama kalinya Food Champion. Karena jujur pertama gue main Food Champion pun bingung ya, dari segi menu-menunya apa aja. Ya mungkin konten ini, video ini sedikit membantu bagi teman-teman yang baru mulai. Nah, di sini Jumbo Premier Gold Pack. Nah, di sini kebetulan gue ada di sebelah kanannya itu tulisan Gold Pack-nya ada jabat tangan tapi nggak disilang atau nggak dilarang. Artinya ini pemain-pemain yang bisa kita jual guys, kalau ada duplikat ataupun nggak ada duplikat kita jual. Kita coba buka dulu ya, kita dapat siapa di sini. Oke, Josesa ya. Josesa ini pemain semua bisa kita jual guys, ada harganya di transfer list ya. Tuh ada 575 kalau di quick sale. Ini banyak juga, ada duplikat. Nah, duplikat 3 ini juga kita bisa jual. Kalau yang ini kita simpan dulu di transfer list aja ya, ke atasin dulu. Terus kita pencet R2 untuk update store. Oke, untuk pack selanjutnya kita dapat rare player pack ya. Ini tradable juga. Kita buka, kita dapat apa ya, semoga TOTY-nya gue pengen dapat penyerang sih antara Messi, Benzema sama. Wah, gede nih, opera ratingnya lumayan 86 guys. Kita dapat Szczesny ya, kita dapat Szczesny. Wah, lumayan ya. Kita simpan dulu. Terus yang ini kita jual ya, yang duplikatnya, karena ini tadi nggak usah dibuang di SBC modified karena pemainnya sendiri ini sudah bisa kita simpan di transfer list. Artinya kita bisa jual pemain tersebut buat dapetin koin. Oke, pack selanjutnya Jumbo Rare Pack ya. Jumbo Rare Pack kita buka ya. Kayaknya ini hadiah-hadiah dari Food Champion itu tadi tradable guys, bukan untrade ya. Wah, kirain gue Harlan, ternyata Odegaard. Lumayan Odegaard ya, dapat 84 OPR-nya. Wah, ada Bono juga, Odegaard, Valverde. Lumayan lah ini untuk disimpan dulu 24 ya. Oh enggak guys, kita simpan dulu. Nah, untuk yang duplikatnya kita nggak usah ke SBC-in karena ini pemain-pemain yang bisa kita jual. Dua pack terakhir kita buka yang prime dulu ya. Prime itu ada 12 item, diantaranya 6-nya ler ya. Oke, kita dapat siapa? Inggris, CDM. Oke, Calvin Phillips ya guys. Kita simpan untuk Calvin Phillips ya. Calvin pilih, oh duplikat ternyata, nggak apa-apa, kita simpan dulu di send transfer list ya. Selain itu juga kita bisa jual-jual pemain yang nggak kepake ya guys ya, biar dapat. Nah, ini pack pamungkas ya, semoga dapat TOTW. Ternyata dapatnya team of the week. Oke, Jerauki, nggak tahu pemain mana nih. Oke, ada duplikat satu tapi ini bisa dijual, lumayan guys. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Hadiahnya sih lumayan kalau kita main di weekend league ya, kurang lebih seperti itu. Banyak hadiah juga kalau main itu. Ini kita ada promo, bisa lihat juga ada apa aja. Koin gue sekarang ada 168.000 guys, bisa beli buat Elite Pack Plus ya, bisa harga 150.000 rupiah kalau pakai koin 150.000
ada garansinya juga. Tiga setengah, ini 500.000. Nah kita coba cek SBC ya, gue contohin sebelum mulai feeling satu SBC ya. Untuk teman-teman selain beli pemain juga bisa ikutan event SBC yang dikeluarin sama Pipa biasanya. Nah di sini lagi ada berlangsung Sergio Ramos, Wayne Rooney, Peter Cech, Hugo Sanchez. Nah sini ada expire-nya yang gue lagi kerjain. Sini ada Jari Jinho, expire-nya 6 hari lagi. Gue sudah nyelesain 6 dari 9 SBC-nya. Kita selesaiin satu yang ketujuh ya. Kita coba selesaiin misi Jorginho. Di sini kalau ada tulisan 87 artinya rata-rata pemain kita OPR-nya harus 87 atau lebih. Nah, kebetulan gue tadi ada stok beberapa pemain yang OPR rating tingginya, OPR-nya tinggi ya. Kita coba masukkan di sini ya guys ya. Kita ngedrap dulu di sini pemain-pemainnya yang mau di SBC-in. Kita pilih berdasarkan gordlet dulu ya. Nah, ini kayaknya ini yang kayak Szczesny ini tradable gak sih? Oh Szczesny tradable, kita jual aja guys, nggak usah di SBC-in. Nah ini aja mulai dari trap. Kalau Lucas Hernandez masih gue pakai, jadi nggak gue buang di SBC. Nah kita coba Matip. Kita nyampe nggak ya ke 87? Odegaard, Bono masih gue pakai. Ramos tadi kita coba bakar di SBC. Lukas paling ya, kita bawa Lukas. Coba kita buka pemain yang lainnya juga. Oke, kita coba masukin dulu guys ya untuk pemain-pemain yang udah kita drive di sini nyampe 87 ya. Oh kayaknya enggak deh, ini kebanyakan pemain ratingnya di 84 sama 85. Ini untuk kartu-kartu yang gue dapetin sebelumnya di misi. Kita coba dulu ya, ngedraft dulu ini masuk nggak. Kita bisa ngecek nanti di akhir ya, kurang-kurangnya apa kita coba cek. Oke, ternyata rating kita masih di 85 yang lihatnya di sebelah kiri. Coba kita tambahkan lagi pemain-pemain lain dengan overall rating tinggi ya untuk dapetin Jorginho. Kita searchnya keseluruhan tim-tim yang udah gue kumpulin di sini. Bootline. Nih kalau ada yang ada nomornya di kartunya itu berarti artinya loan pemain ya, cuma bisa dimainin di 4 kali kesempatan, 5 kali tergantung dari si pemainnya itu. Kita akan coba bakar Vlahovic kayak yang udah nggak kepake guys di gue guys, Vlahovic. Jadi kartu-kartu berwarna pun sebenarnya ya kalau udah nggak dipakai ngapain juga disimpan. Artinya ya terserah sih, itu terserah ya mau dibakar mau enggak, buat SBC itu terserah. Cuman gue udah nggak pakai Vlahovic di depan, jadi gue coba bakar untuk Vlahovic. Parejo juga enggak. Parejo jenis kartu TOTW ya itu guys. Ya, kita cek cukup nggak untuk OPR 87. Oke, kita cari lagi. Oke, Terrier masih dipakai sih sebenarnya karena Prancis ya, match sama tim-tim. Amapi sih kayaknya gue mau bakar Amapi ya.
Amavi kita coba masukin dulu ya, cukup apa masih kurang. Oke, masih 86 guys. Nah pokoknya kurang lebih seperti itulah ya, karena pemain gue belum cukup nih, gue udah ngejar beberapa nyelesain SBC sampai terakhir itu 86 nya ada 2 pemain, stok pemain gue dengan overall rating tinggi udah pada habis. Contohnya kurang lebih seperti itu. Buat dapetin Jorginho cukup nyelesain semua SBC nya ada 9 ya. Ini kalau sudah terpenuhi lo dapat satu icon Jorginho untuk hadiahnya ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk menu transfer kita bahas sedikit sebelum kita tutup untuk video ini. Untuk menu transfer kita tinggal masuk ke menu transfer. Transfer market itu kita buat cari pemain. Transfer list itu kita buat monitoring pemain-pemain kita yang dijual, terus yang sold udah berapa. Transfer target biasanya kita ngincar pemain yang dimenangin sama yang kalah. Di sini nanti transfer targetnya ada. Transfer list kita buka dulu. Nih gue udah jual beberapa pemain, jersey sama consumable, bisa dijual di situ juga. 3 ada yang laku ya. Kita pemain-pemain gue yang udah gue jual sebagian ada di sini. Kalau sudah time limit artinya gini, ketika kita jual pemain kita tinggal setting aja mau berapa jam listing di transfer listnya, sejam, 2 jam, 3 jam, sampai pun 1 hari, 3 hari itu ada. Kalau udah tinggal pencet R2, kita langsung reposting ulang, artinya gitu ya. Untuk yang udah kelaku kita tinggal L2 aja. Nah ini rilis lagi ya, gue biasanya jualnya per 1 jam tuh, ada counting di bawahnya 59 menit. Harga yang gue jual untuk pemain TOTW ini start price 13.500. Kalau di buy now-nya 14.500, kita bisa rilis pemain-pemain kita sampai dengan ataupun jersey consumable kita sampai dengan 100 item ya guys ya. Oke, segitu aja untuk penjelasan dari Los Galacticos Channel. Apabila masih ada yang kebingungan tentang seputar cara main FIFA Ultimate Team 23, boleh di komen aja di kolom komentar. Dan sorry kalau penjelasan gue di sini ada yang kurang tepat ataupun salah. Kita sama-sama baru mulai main FIFA Ultimate Team. Kalau ada yang salah, kritik, saran boleh di kolom komentar ya guys ya. Dan jangan lupa juga terus dukung terus channel Los Galacticos ini. Jangan lupa di subscribe. Nantikan channel-channel berikutnya dari Los Galacticos. And see you guys.